Seperti namanya, critical legal theory ini adalah persimpangan antara hukum dan sastra. Tugas dari critical legal theory ini adalah untuk melihat bagaimana konsep, institusi, dan ideologi hukum itu digambarkan atau dipertanyakan dan dipertentangkan di dalam karya sastra. Maka dari itu, critical legal theory juga menggunakan berbagai macam pendekatan di dalam menganalisis sebuah karya sastra dan berfokus pada bidang hukumnya. Hi everyone, welcome back to my channel. Kita membahas critical legal theory. Kali ini kita akan menyentuh bidang hukum, ya. Sebelumnya, seperti kita ketahui bahwa sastra, teori-teori sastra itu sangat kaya dan sangat beragam memang. Jadi bisa dikatakan hampir semua jenis pemikiran, teori itu bisa diaplikasikan di dalam menganalisis sebuah karya sastra. Ada ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu psikologi, kemudian pernah membahas juga filsafat. Kali ini kita akan menyentuh bidang hukum, gitu. Nah, ini disebut dengan critical legal theory. Oke, jadi teori ini, ya, atau pendekatan ini sebenarnya mencoba untuk melihat bagaimana sastra itu merefleksikan, mengkritisi, atau mengintervensi wacana dan praktik-praktik hukum di dalam karya sastra, gitu ya, untuk melihat bagaimana kompleksitas dari peran hukum di dalam membentuk norma-norma, identitas sosial maupun power relations atau hubungan kekuasaan, gitu. Jadi tujuan dari critical legal theory ini tuh untuk melihat bagaimana hukum itu bagaimana konsep, kemudian praktek-praktek hukum, semua, pokoknya intinya semua yang berhubungan dengan hukum di dalam karya sastra. Maka kita bisa melihat di situ apa sih hukum itu, bagaimana hukum digunakan, ada masalah-masalah apa saja yang berhubungan dengan hukum, atau juga konsep dan sebagainya, begitu ya. Nah, dengan memeriksa narasi atau cerita, jalan cerita, kemudian tema dari karya-karya sastra tersebut melalui lensa atau perspektif hukum, kita itu dapat melihat isu-isu yang berhubungan dengan sosial dan hukum, termasuk di dalamnya adalah justice, keadilan, kemudian equality, kemudian hak, dan bagaimana kekuasaan itu melaksanakan tanggung jawabnya atau melaksanakan kekuasaannya, ya, melaksanakan powernya itu di dalam masyarakat. Di sini kita bisa melihat dalam sebuah karya sastra bagaimana hukum itu dilaksanakan di situ. Nah, dan tidak hanya hukum itu tidak hanya dilaksanakan, tetapi bagaimana hukum itu membentuk society, membentuk masyarakat. Bagaimana hukum itu digunakan, dalam keadaan apa, atau sudahkah hukum itu mewakili keadilan masyarakat, kemudian equality, dan bagaimana hak-hak manusia atau hak-hak karakter yang ada di dalam karya tersebut, karya sastra tersebut itu diwakilkan oleh hukum, didukung oleh hukum, dibela oleh hukum, atau sebaliknya malah tidak mendapatkan tempat yang tepat di mata hukum, gitu. Nah, ini adalah konsep-konsep dasar, teori-teori kunci dari critical legal theory yang bisa kita gunakan di dalam menganalisis sebuah karya sastra. Pertama yang kita perlu ketahui bahwa critical legal theory ini adalah interdisciplinary approach. Jadi memang teori ini mengambil banyak sekali konsep, banyak sekali pemikiran
dari beragam disiplin atau beragam ilmu seperti sosiologi, ilmu politik, filsafat, dan tentu saja sastra. Tujuannya untuk memahami bagaimana hukum itu beroperasi di dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas, begitu. Kemudian critical legal theory ini seperti namanya critical, gitu kan, otomatis juga mengkritisi sesuatu. Yang dimaksud di sini adalah struktur kekuasaan. Kenapa struktur kekuasaan? Seperti kita ketahui ya, bahwa hukum itu memang digunakan oleh kekuasaan atau penguasa untuk mengatur masyarakat secara positif seperti itu. Makanya critical legal theory ini melihat bagaimana hukum itu digunakan di dalam struktur kekuasaan, melihat bagaimana kekuasaan itu tidak seimbang, bahwa kekuasaan itu digunakan untuk untuk kepentingan sendiri, gitu ya. Di sini kita lihat bahwa it focuses on uncovering and critiquing power imbalances and inequalities embedded within legal system. Jadi legal sistem hukum itu memang tidak seimbang, gitu, tidak pasti berat sebelah. Seperti itu. Ini termasuk bagaimana hukum itu malah memperkuat hierarki sosial dalam faktor-faktor seperti misalnya ras, kemudian gender, kelas, dan tentu saja seksualitas. Di sini hukum itu mempunyai kecenderungan untuk membela atau memperkuat tingkatan sosial. Jadi yang kuat tetap kuat, sedangkan yang lemah akan tertindas, gitu. Hukum itu digunakan seperti itu, maka dikritisi. Nah, kalau dalam hal ini kita bisa melihat di dalam karya sastra bagaimana hukum itu digunakan. Kemudian yang konsep ketiga adalah challenge to neutrality. It rejects the idea of legal neutrality, arguing that the law is inherently political and reflects the interests of dominant groups in society. Ini sama seperti kritik power structure, bahwa hukum itu tidak mungkin netral. Hukum itu digunakan dan merefleksikan kepentingan dari kelompok dominan, majority atau the rich, the strong, gitu. Jadi hanya kelompok tertentu itu yang kepentingannya itu dibela atau dilindungi oleh hukum. Maka hukum digunakan oleh kelompok-kelompok dominan tersebut untuk membela mereka, gitu ya. They analyze how legal rules and doctrines can serve to maintain the status quo and perpetuate injustice. Jadi ketidakadilan itu akan tetap dijaga, gitu, dipelihara oleh hukum, oleh sistem hukum, sehingga terjadilah yang disebut dengan status quo. Status quo itu ya keadaan tetap, di mana yang berkuasa akan tetap berkuasa, orang yang kuat akan tetap kuat. Itu sebabnya kadang-kadang kalau kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, masyarakat itu kan sering kecewa dengan hukum, kan. Kita melihat bahwa hukum itu membela orang-orang yang kuat. Makanya cenderung ada istilah bukan benar dan salah, tetapi kuat dan lemah, menang dan kalah, gitu. Jadi yang menang itu ya belum tentu dia benar, tetapi ya karena kuat, entah karena uang, entah karena kekuasaan dan sebagainya. Kita bisa lihat ya. Jadi ini yang digunakan oleh konsep dari critical legal theory itu adalah untuk melihat seperti itu ya, melihat menentang dan menantang, mempertanyakan sistem hukum yang ada di masyarakat, gitu. Kemudian key feature yang lain adalah emphasis on language and discourse. Jadi menekankan pada bahasa dan wacana. Language and rhetoric play a significant role in shaping legal norms and practices. Critical legal theorists analyze how legal language constructs and reinforces particular understandings of rights, justice, and social relations. This is really good. It shows that the legal language is very complicated, and then you can play with the words, you can play with the sentences, with the verses and stuff. That's why we have the debate, ya kan? Maka kita memiliki debat
di dalam ruang sidang, drama persidangan di mana kata-kata itu bisa dimainkan. Bahkan ketika kita tahu bahwa, maksudnya kita benar-benar tahu bahwa orang ini salah, tetapi masih ditanyakan salahnya di mana, apakah ada bukti, kemudian apa yang dimaksud, misalnya kata-kata menghina itu yang seperti apa dan sebagainya kan. Maka permainan kata-kata ini sangat penting untuk dianalisis dan menjadi fokus dari critical legal theory. Dan yang terakhir adalah practical implications. It often seeks to generate insights that can inform strategies for social and legal reform. This might involve advocating the more inclusive and equitable legal frameworks or challenging oppressive laws and institutions. Nah, ini konsep lain dari critical legal theory ini adalah untuk mencari cara atau solusi untuk bagaimana mendapatkan sistem hukum yang baik, bagaimana membela masyarakat yang tertindas dan tidak mendapatkan keadilan hukum. Nah, seperti itu. Ini aslinya ya, konsep dasarnya. Jadi seperti memberikan suggestion, memberikan kritik sehingga dapat menentang lagi ya sistem hukum atau praktik hukum yang digunakan untuk menindas orang-orang yang lebih lemah, yang jadi tidak adil begitu ya. Nah, jadi dijelaskan lagi, kalau kita praktekkan ke dalam karya sastra, jadi konsep-konsep 5 konsep dasar tadi, key aspects tadi, itu sedikit banyak kita pasti memasukkan unsur-unsur lain. Kita memasukkan aspek-aspek lain di dalam penelitian sastra kita ketika kita ingin menggunakan critical legal theory. Some prominent schools of thought within critical legal theory include critical race theory, feminist legal theory, queer legal theory, and critical legal studies. Ini adalah bagian-bagian di dalam critical legal theory. Ada critical race theory, pernah saya bahas sebelumnya, silahkan cek di video saya sebelumnya di channel ini. Kemudian ada feminist legal theory. Feminist legal theory adalah teori feminism, tetapi berfokus pada hukum. Bagaimana hukum itu memperlakukan perempuan, bagaimana hukum itu diciptakan, apakah dapat mengakomodir hak-hak perempuan atau malah sebaliknya. Kemudian queer legal theory tentu saja ya, di sini adalah hak-hak kaum queer. Kemudian critical legal studies ini fokus ya memang spesifik kepada hukum gitu. Jadi masing-masing dari pendekatan ini tentu saja berbeda-beda ya, mempunyai perspektif tersendiri. Tetapi semuanya itu berhubungan dengan kekuasaan, identitas, dan keadilan sosial, gitu ya. Dan fokusnya kepada legal. Nah, untuk spesifiknya kita lihat, misalnya seperti ini. Kalau kita ingin menggunakan teori ini ke dalam karya sastra, kita bisa menggunakan critical race theory untuk menganalisis misalnya sebuah novel yang di situ ada hubungannya dengan diskriminasi ras atau etnis atau suku di dalam menggunakan hukum. Misalnya ada sebuah pengadilan yang tidak hanya pengadilan ya, tetapi sebuah proses hukum yang tidak adil hanya karena orang-orang yang terlibat di dalamnya itu memiliki ras yang berbeda, yang dianggap inferior, yang dimarginalkan gitu kan. Misalnya kaum kulit hitam di Amerika Serikat, misalnya berdasarkan novel pada tahun 1800-an atau 1900-an awal, di mana salah satu tokohnya ada kulit hitam, kemudian dituduh melakukan sebuah tindakan kriminal tertentu dan kemudian dihukum berdasarkan pada sistem hukum yang tidak adil, tidak transparan, dan tentu saja diskriminatif begitu. Nah, maka critical legal theory mau tidak mau akan memasukkan critical race, ya kan? Critical race theory. Bisa juga menggunakan misalnya pendekatan feminist legal theory yang fokus pada pengalaman-pengalaman misalnya tokoh-tokoh perempuannya di situ, di mana seperti yang disebutkan tadi, di mana misalnya tokoh-tokoh perempuan di sana tidak adil atau tidak mendapatkan
hukum yang membela hak-hak mereka, atau bahkan mereka secara hukum itu dianggap rendah gitu ya, tidak mendapatkan keadilan hukum yang harusnya mereka dapatkan karena mereka perempuan, seperti itu. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana penggambaran-penggambaran itu ada di dalam karya sastra. Begitu kurang lebih cara mengaplikasikan critical legal theory di dalam menganalisis sebuah karya sastra. Nah, maka critical legal theory di dalam kritik sastra atau penelitian karya sastra itu mengeksplorasi hubungan antara hukum dan sastra. Jadi menganalisis bagaimana konsep, institusi, dan ideologi hukum itu digambarkan atau diwakilkan di dalam karya sastra, kemudian ditentang atau ditantang, dipertanyakan, dan dinegosiasikan di dalam karya-karya sastra. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi fokusnya adalah pada hukum, bagaimana proses hukumnya. Kita bisa melihat di dalam karya sastra apakah proses hukumnya itu tidak adil, atau konsep hukum secara umum di dalam karya sastra itu juga bisa kita analisis. Apakah hukum itu sebenarnya memang bisa adil, atau ada suggestion yang kita bisa berikan untuk melihat bahwa karya sastra itu, hukum itu harusnya seperti ini, harusnya seperti itu, mengakomodir misalnya hak-hak kaum marginal, kelompok-kelompok masyarakat minoritas, atau gender, atau lain sebagainya, begitu ya. Nah, ini sumber yang saya gunakan sebenarnya banyak, cuma yang utama itu adalah Ian Ward, judulnya Introduction to Critical Legal Theory, diterbitkan oleh Routledge tahun 2006. Jadi ini salah satu dari sumber utama. Silakan teman-teman untuk melihatnya, membacanya lebih dalam dan melihat bagaimana critical legal theory ini melihat hukum, karena hukum itu juga selain digunakan oleh kekuasaan juga membentuk masyarakat, membentuk kehidupan gitu ya, membentuk aturan-aturan tertentu sehingga manusia itu dianggap beradab. Nah, maka bisa dibahas, maka bisa dilihat apakah seperti itu, apakah ada kelemahannya, dan bagaimana hukum ini dilaksanakan atau dianut oleh masyarakat maupun kekuasaan, dalam hal ini ya adalah pemerintah dan aparatur negaranya, begitu. Oke, jadi saya rasa enough for today's content, today's discussion about critical legal theory. Bila teman-teman ada pertanyaan, silakan saja tulis di komen, tapi jangan lupa untuk like, subscribe. Kalau yang sudah subscribe, ajak temannya, sebarkan berita ini kepada yang lain agar saya juga bisa terus mengembangkan konten ini. Jadi bila teman-teman masih merasa bahwa penjelasan saya kurang memadai, kurang jelas, kurang utuh, kurang banyak, atau kurang spesifik, terbata-bata, tidak runut dan sebagainya, silahkan tulis di komentar. Saya akan coba untuk memperbaikinya dan mungkin membuat konten berikutnya, begitu ya. Saya juga membuat grup Telegram untuk berbagi lebih detail gitu ya. Beberapa teman soalnya sudah menanyakan mengenai penelitian-penelitian mereka secara lebih detail. Nah, jadi untuk mempermudah silahkan ikut grup Telegram saya ya. Tetapi untuk bila Anda memang berniat, silahkan hubungi saya itu di pojok ya, seri teorisastra@gmail.com. Hubungi saya di situ. Kirim pesan saja, kirim email apa yang Anda ingin diskusikan bersama saya, dan bila Anda memang ingin bergabung di dalam grup
Telegram saya, maka ya hubungi saja di email tersebut ya. Okay everybody, so I think enough for today. Thank you very much for your attention. Thank you very much for visiting my channel, and I hope you a great day. Thank you very much and see ya.